Berangkatan 1445 Hijriah, 2024 oleh KBIAU Darunatwah di Pondok Modern Darunatwah Cikarang Kabupaten Bekasi, pertemuan yang kedua. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati seluruh Allah wa ibu Rasul, yang insyaallah kita akan berangkat dimulai dari tanggal 14 Mei sampai dengan habis Mei apa? Juni. Juni. Insyaallah pemberangkatan haji jamaah Indonesia ini waktunya 1 bulan. Entah kita adanya di tanggal berapa, wallahu a'lam, belum ada ketentuan. Berkat syafaat dari Rasulullah SAW. Yang sama-sama kita hormati Ketua KBIAU dan juga Yayasan dan Nadwah Al-Mukarram beserta Ibu juga selaku pembina dan penasihat Yayasan Pondok Pesantren Darun Nadwah Al-Mukarramah Al-Ustazah Hajatul Atupah dan seluruh keluarga besar, juga seluruh pengurus yayasan. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini masuk kepada manasik yang keberapa Bapak Ibu? Yang sehat? Sehat pikiran? Sehat hati? Jadi kalau nanti tanya apa kabar, saya yang masih lulu, apa ibu yang masih lulu? Coba Bu diangkat tangannya kiri, yang mana kiri? Dua-duanya. Ayo, konsentrasi. Udah kiri, olahraga. Tadi pagi udah jalan? Beneran? Ada yang jawab, ada yang enggak ini? Setiap hari udah terus gitu, belum berhenti. Setiap hari harus jalan minimal setengah jam, maksimal 1 dari sekarang ya, dilatih, karena nanti di sana itu jalan terus, nggak ada ojek, nggak ada beca, nggak ada grab. Terus konsentrasi, siap dimulai, pegang jidatnya. Tarang. Sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, ketemu saya 1 jam karena saya dari isi akikah di perumahan Cibeyat, jadi saya tadi minta duluan kepada Pak Kiai, mohon maaf. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, marilah kita membaca Fatihah. Kita niatkan hari ini untuk ilmu, silaturahmi, dan juga niat. Bimbingan disampaikan oleh Ibu Ustazah Hajah Juwariyah S.A.G. pada hari Ahad tanggal 10 Desember tahun 2023. Dalam bimbingan manasik disampaikan penjelasan dari soal pretes. Pengetahuan umum juga disampaikan oleh pembimbing seperti Bandar Udara Internasional di Madinah dan di Jeddah, Arab Saudi. Bandar Udara Internasional Madinah adalah Bandar Udara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz. Dan Bandar Udara Internasional Raja Abdul Aziz Jeddah atau King Abdul Aziz International Airport adalah bandar udara transit untuk menuju ke Makkah. Kemudian kelompok yang ditugaskan untuk menjelaskan tentang Masjid Nabawi di Madinah kepada kelompok lain. Dan
kelompok yang ditugaskan untuk menjelaskan tentang Masjidil Haram, maka kelompok lain yang diberikan minggu lalu tanggal 3 Desember tahun 2023. Untuk menyampaikan ke kelompok lainnya itu seperti kelompok Arafah, Musdalifah, Mina dan lainnya. Kemudian kelompok yang telah mendapat penjelasan dari kelompok Masjid Nabawi Madinah dan Masjidil Haram Makkah. Setelah itu kelompok yang telah diberi penjelasan oleh kelompok tersebut di atas, dipanggil ke podium dan ditanya oleh pembimbing Ibu Ustazah Hajah Juwaria S.Ag. Apakah hasilnya sudah dapat dipahami baik dari kelompok yang menjelaskan dan yang menerima penjelasan? Untuk bimbingan manasik calon jemaah haji hari Minggu berikutnya, kelompok Arafah, Musdalifah dan Mina akan memberi penjelasan kepada kelompok lainnya seperti yang sudah dilakukan pada tanggal 10 Desember tahun 2023. Bimbingan manasik calon jemaah haji tahun keberangkatan 1445 Hijriah 2024 oleh KBIHU Darun Nadwa Ibu Ustazah Hajah Juwaria S.Ag pada hari Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023. Bimbingan dengan tema tata cara dalam berhaji di Masjid Nabawi Madinah dan di Masjidil Haram Mekah. Masjid Nabawi adalah sebuah masjid di kota Madinah, Arab Saudi. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun dalam sejarah Islam dan menjadi masjid terbesar kedua di dunia. Masjid ini dianggap sebagai tempat suci oleh umat Islam selain Masjidil Haram di Makkah. Amalan-amalan khusus kota Madinah. 1. Salat di Masjid Nabawi. Salat di Masjid Nabawi memiliki keutamaan yang besar sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan ini mencakup salat fardu dan sunnah, dilakukan di Masjid Nabawi yang lama maupun bagian perluasannya, dan umum mencakup pria maupun wanita. 2. Beribadah di Raudah. Raudah secara bahasa adalah taman. Di Masjid Nabawi ada sebuah tempat yang disebut sebagai salah satu taman surga. Tempat yang terletak di antara rumah saya dan mimbar saya adalah salah satu di antara taman-taman surga. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan 3 penafsiran untuk hadits. Tempat ini seperti taman surga, dalam ketenangan dan kedamaian yang didapati orang yang memasukinya. Beribadah di tempat ini akan membuat pelakunya masuk surga. Tempat ini akan dipindah ke surga dan menjadi salah satu tamannya di akhirat kelak. Raudah adalah tempat yang paling mulia di Masjid Nabawi. Karenanya disyariatkan untuk memperbanyak ibadah sunnah seperti salat, zikir dan membaca Al-Qur'an petik terbalik dengan syarat bisa khusyuk, dan tidak menyakiti orang lain saat berada di sana maupun saat menuju ke sana. Adapun untuk salat wajib, saf-saf yang ada di depan Raudah lebih utama. 3. Berjihad di Masjid Nabawi. Sebuah amalan ringan di Masjid Nabawi terhitung sebagai jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Barang siapa mendatangi masjidku ini, ia tidak datang kecuali untuk kebaikan yang ingin dia pelajari atau dia ajarkan. Maka kedudukannya seperti mujahid di jalan Allah. Dan barang siapa datang untuk selain itu, maka ia laksana orang yang hanya memandang barang orang lain. 4. Ziarah kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tinggal di Madinah atau mengunjunginya disunahkan untuk berziarah ke kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Salat di Masjid Quba petik terbalik. Umrah adalah salah satu ibadah yang agung. Bagi penduduk Madinah, ibadah umrah cukup mudah dilakukan. 6. Sabar akan rasa lapar dan kerasnya Madinah. Kota Madinah menawarkan cuaca yang keras. Di musim panas, cuacanya sangat panas, dan begitu sebaliknya di musim dingin. Di masa lalu juga menawarkan rasa lapar. Namun bagi yang mau bersabar, keutamaan yang besar telah menanti mereka.
Penutup, meski memiliki segudang keistimewaan, tanah Madinah seperti tanah yang lain tidak bisa mensucikan penghuninya, sebagaimana dikatakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sungguh tanah tidak mensucikan orang, yang mensucikannya hanyalah amalannya. Untuk masuk ke kawasan Toab juga sekarang aksesnya hanya satu pintu kemarin nanti Toab. Mudah-mudahan nanti ketika haji dibuka, karena banyaknya orang Buddha. Bayangannya jangan dikira masjid seperti ini ya, Bapak Ibu. Masjidnya sangat luas, terbesar di dunia. Sholat di Masjidil Haram pahalanya berapa? Tadi yang Bapak jelasin, bukan 1.000, tapi pahalanya 100.000 kali lipat Bapak sholat di masjid selain Masjid Nabawi. Jadi pahala sholat, pahalanya beda. Sholat di Masjidil Haram Madinah, awas tukar, Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah. Di Masjid Nabawi ada yang namanya Raudhah. Raudhah itu adalah taman surga di mana di situ terletak makam Nabi kita Muhammad SAW. Masjid Nabawi ada 42 pintu. Awas sama. Ibu masuk ke pintu 7, keluar pintu 7. Saya pernah ada jamaah baru nyampe masuk pintu 7, keluar pintu 12. Nasa sampai ke gunung-gunung. Ya, pulang-pulang mewek. Apa Bu? Tadi keluar pintu 12. Dicatat ya. Ada 42 pintu. Tadi Masjid Haram ada berapa pintu? 45. Pintu utamanya 4. Kalau di Masjid Madinah tidak ada pintu utama. Bagi laki-laki khusus pintunya, bagi perempuan khusus, tidak campur. Ya. Nanti kalau mau masuk ke Raudhah, aksesnya untuk laki-laki masuk dari pintu 37, perempuan 25, tapi kemarin dirubah. Saya waktu terakhir masuknya dari pintu 32. Dan pakai tasrim, tidak boleh ditentukan. Tasrim itu izin untuk masuk ke Raudhah ditunjukkan tanggal dan jamnya. Ya. Itu luar biasa pengorbanannya, karena tidak bisa sampai ke makam Rasulullah. Larangan ketika di Masjid Nabawi. Saat berada di kawasan Masjid Nabawi, ada beberapa larangan yang perlu dipatuhi. Berikut ini beberapa larangan di Masjid Nabawi. 1. Mengambil video berdurasi lama. Melakukan pengambilan video di sekitar Masjid Nabawi dalam waktu lama. 2. Berkerumun lebih dari 5 orang. Di kawasan Masjidil Haram, jemaah dilarang berkerumun lebih dari 5 orang, dalam jangka waktu lama. Jika ingin bertemu jemaah lainnya, sebaiknya lakukan di luar area Masjid Nabawi. 3. Membentangkan spanduk. Larangan yang tidak boleh dilakukan di dalam maupun luar kompleks Masjid Nabawi adalah membentangkan spanduk, banner, atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu atau bendera negara. 4. Merokok. Tidak boleh merokok di kompleks Masjid Nabawi. 5. Membuang sampah sembarangan. Saat beribadah di Masjid Nabawi, jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah di kota-kota yang tersedia di banyak sudut. Pengelola benar-benar ketat dalam menjaga kebersihan kawasan di sekitar kawasan Masjid Nabawi. Jika memang susah menemukan tempat sampah, lebih baik simpan sampahnya terlebih dahulu. 6. Mengambil barang yang tercecer. Yang tidak boleh dilakukan di Masjid Nabawi yaitu mengambil barang yang tercecer meskipun berniat untuk mengamankannya. Sebab, tindakan tersebut akan terlihat seperti tindakan pencurian jika dilihat dari kamera CCTV. Apabila Anda menemukan barang berharga yang tercecer, lebih baik segera sampaikan ke petugas keamanan terdekat agar bisa diamankan. Itulah beberapa hal larangan saat berada di Masjid Nabawi yang perlu dipahami oleh calon jemaah yang ingin melaksanakan ibadah haji. Sampai 40 waktu masa kata hajinya sah. Ini mas sunat, maksudnya disunatkan untuk menghapus dosa-dosa
sholat arba'in di Masjid Nabawi 40 waktu tanpa terputus. Ingetin Bu, tulis, udah nyampe zuhur tanggal sekian. Dihitung pas waktunya 9 hari kita harus pulang ke Mekah, bilang ke ketua KBIH, ke ketua kaum, Pak Haji maaf, saya sholatnya baru 39, satu waktu lagi ditunggu. Ya, makanya kalau nyampe jangan beres-beres kamar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ahmadu rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amik liyashhadu manafi'a lahum ila akhir ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan sebagai rasa ungkapan syukur kita atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat pendek tapi mencakup. Walillah didahulukan dan hanya untuk Allah kita berangkat haji. Karena kata Nabi, banyak orang yang berangkat haji itu ada ilja untuk supaya naikin derajatnya. Hayang disebut haji kan haji, kata orang Sunda mah. Untuk itu pulang. Kiai Haji Kamaluddin Kiswini, LC, pimpinan Pondok Modern Darun Nadwah sekaligus pimpinan KBIHU Darun Nadwah menjelaskan ketika dari Madinah menuju Makkah untuk melaksanakan haji harus ambil mikot di Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali, mikat jemaah haji Indonesia dari Madinah. Setelah menyelesaikan ibadah arba'in di Masjid Nabawi serta ziarah tempat-tempat bersejarah di Madinah, jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan dengan bus menuju Makkah untuk beribadah umroh atau haji. Mereka akan singgah terlebih dahulu di Masjid Bir Ali, untuk mengambil mikat dan niat umroh atau haji. Mikat adalah batas atau tempat dimulainya para jamaah umroh atau haji untuk berihram sekaligus memulai niat. Khusus bagi jemaah yang datang dari Madinah, mereka mengambil mikat di Bir Ali. Tempat ini terletak 11 km dari Masjid Nabawi, tepatnya sebelah barat Lembah Akik. Di sana, ada sebuah masjid berdiri, namanya Masjid Bir Ali. Sampai di Bir Ali, jemaah akan turun sesuai urutan busnya. Mereka akan diarahkan ke pintu-pintu khusus bagi jemaah perempuan dan laki-laki untuk berwudu. Mereka diimbau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, baik salat tahiyatul masjid maupun salat sunnah umroh. Para petugas di Bir Ali siap mengarahkan para jamaah haji ini hingga ke masjid, baik jamaah perempuan dan laki-laki akan dipisahkan.
Sebelum meninggalkan masjid, jemaah niat umroh wajib, lalu petugas mengarahkan mereka ke bus lewat pintu masuk yang sama. Jadi, pintu masuk dan keluar sama. Bacaan niat haji. Nawaitul haja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labaika Allahumma hajan. Artinya, aku niat melaksanakan haji dan beriram karena Allah SWT. Aku sambut panggilanmu, ya Allah untuk berhaji. Nawaitul haja wal umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melaksanakan haji sekaligus umrah dan beriram karena Allah SWT. Ibu Haja Siti Rohmah IMZ memberi jadwal tes kesehatan dari Kementerian Agama Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Januari tahun 2024. Tempat tes kesehatan dilaksanakan di Pondok Modern Darun Nadwah di Jalan Perjuangan Kampung Barakuda Desa Karangharum Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi. Tes kesehatan dimulai jam 8 sampai dengan jam 17. Bagi yang bekerja dan tidak bisa datang pagi bisa datang sore harinya. Karena jumlah calon jemaah haji 2024 yang akan mengikuti tes kesehatan juga banyak maka nanti akan dijadwalkan yaitu pagi, siang dan sore. Bapak sama Ibu, berarti malam Kamis. Malam Kamis itu sudah puasa dari jam 9 malam. Kita masih ada pertemuan di pengumuman, cuma saya infokan, saya mau lapor ke Dr. Irfan bahwa jemaah Darun Nadwah siap melaksanakan medical tanggal 4. Ya, berarti siap ya? Ya, berarti nggak ngeganggu kerja. Ya, sebelum saya lapor ke Dokter Irfan, saya izin dulu Bapak sama Ibu. Supaya nasi masih ada tanggal 17, cuma kan dokter sudah jadwal jauh hari. Ya, berarti nanti pengumuman yang akan datang di info kami. Bapak tanggal 4 kita medical, udah dalam keadaan puasa. Ya, puasanya dari jam 9 malam sudah tidak boleh makan apa-apa. Ya, kalau mau minum ya air putih aja segini, jangan botol seliter jangan kebanyakan. Karena kan diambil darah dulu, setelah diambil darah nanti kita buka puasa, nanti puasa lagi sekitar 2 jam. Untuk pakaiannya sendiri jangan ada pakaian yang resleting untuk ibu ya. Resleting yang belakang, usahakan yang depan nanti kan kita ada vaksin juga. Jadi medical ini ada vaksin influenza juga, ada vaksin meningitis. Jadi yang bisa dibuka nih untuk suntiknya. Jadi jangan ada suntik belakang. Terus bajunya jangan yang ada payet. Jangan yang ada besi-besi payet-payet, nanti itu polos aja. Iya, yang pasti ada resleting atau kancing. Oh, untuk bapak-bapak mah gampang. Jangan pakai meja sih rata-rata meja, bapak-bapak mah koko ya. Iya, kalau ibu-ibu mah kan agak ribet sedikit. Untuk biayanya sendiri nih, dokter tadi ngomongin karena kita medikalnya adanya dari Jakarta tempatnya, jadi dikenakan biaya Pak 1.300.000 untuk biaya medikal termasuk biaya per orang. Biaya untuk vaksin, biaya bulan haji, niatnya umroh, berarti dia nanti setelah selesai umrohnya bebas, kemudian tanggal 8 dia pakai ihram lagi untuk niat haji. Maka orang ini disebutkan apa? Haji tamattu'. Tamat bersenang-senang karena habis pakaian ihram, ya, kemudian tahallul, dan setelah tahallul dia bebas mengerjakan apa yang dikerjakannya. Kalau ifrad dia pakai pakaian ihram, kalau masuk jauh hajinya bisa 20 hari, bisa 10 hari, bisa 15 hari. Nah, itu harus dipertahankan, jangan sampai ihramnya diganggu. Ada yang membatalkan
niat ihram soalnya. Ya. Kita paham nih. Jadi haji ifrad siapa yang datang ke Mekah dengan niat haji. Kalau tamattu adalah mendahulukan umroh daripada haji. Itu aja. Mendahulukan umroh dulu baru haji. Kalau ifrad haji dulu baru umrah. Sekarang qiran. Qiran ini siapa yang datang ke Mekah dengan niat dua-duanya. Nawaitul hajja wal umrah. Saya niat haji dan umrah. Atau saya niat umrah dan haji. Namanya haji qiran. Qiran itu pembarengan. Sama-sama. Barang siapa yang mengerjakan haji tamattu didenda, harus bayar dam. Yaitu apa? Menyembelih seekor kambing ataupun domba. Qiran juga sama, bayar dam. Kalau tamattu damut tamattu. Yang ini damul qiran. Tidak karena tidak berat. Tamattu pada saat ke Mekah, kawan sa'i tahallul beres pulang ke kamar buka baju. Bukan kayak qirannya pakai celana, pakai sabun, pakai segala macam. Nungguin 5 hari, 7 hari nggak ada beban. Tapi kalau tamat, kalau ifrad tuh mesti udah 3 hari, udah 5 hari ini kayak udah ya, udah baunya perengus. Ya boleh diganti, nggak boleh. Ya boleh kan diganti, cuman harus dijaga tuh larangan-larangan sama kira yang wajib membayar dambangan. Barang siapa yang harus ada damnya, bayar dam. Nah Bapak Ibu, mari sekarang saya ajarkan ya, bagaimana cara mengerjakan haji. Cara berihram dulu lah. Ya. Cara berihram. Umrah ya. Cara mengerjakan umrah. Cara mengerjakan umrah bagaimana? Kita niat di miqat dulu. Nanti sunnah-sunnahnya lain. Ya. Niat di miqat hukumnya wajib. Niat di miqat. Kalau niatnya itu rukun. Jadi rukun haji ya. Rukun haji itu ada berapa? 1 niat. 1 itu rukun haji. 1 adalah niat. Udah tahu cara niatnya Bu? Berapa belum? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaika Allahumma hajjan. Lagi nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaika Allahumma hajjan. Apa enggak? Harus hafal sebelum berangkat. Karena ini niat ini pengujian yang utama. Kalau nggak hafal, nggak sah hajinya. Ya, kepanjangan nggak itu niatnya? Enggak ya. Nah kalau yang mau yang pendek, mau yang pendek, ibu yang pengen senang yang pendek sampai yang panjang.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika Allahumma hajjan. Udah gitu aja. Ayo ibu yang sebagian pendek, apa yang panjang. Nah, ya udah hafalin itu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang panjang duluan. Ibu-ibu yang panjang ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaika Allahumma hajjan. Ini apa nih? Panjang. Yang pendek mau? Pendek bersekal. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika Allahumma hajjan. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika Allahumma hajjan. Ini harus bisa hafal tadi. Harus hafal dulu. Rukun haji yang kedua adalah wukuf di Arafah. Apa? Wukuf di Arafah. Ada punya rumah tuh. Ya. Ada wukuf kasidahan tuh. Wukuf di Arafah agak terjadi. Kasidaria kalau masalah itu ada wukuf di Arafah. Nah, wukuf waqafah artinya apa? Diam. Arafah artinya tahu. Jadi nanti kita dibawa ke satu tempat namanya Arafah. Diam. Supaya kita tahu dan supaya kita ngerti. Ngerti apa? Siapa kita? Siapa? Kita. Kan anak pilihan, iya benar anak itu udah ngomong saya mana ada. Saya adalah hamba Allah, diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Allah gak mungkin diciptakan seseorang, diciptakan makhluknya tanpa tujuan. Nah, ingat, tutup ibadah kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah. Tuh, kalau kita sholat terus dong. Ini terus puasa enggak. Namanya ibadah itu segala gerak gerik kita diniatkan lillahi. Jadi seluruh gerak gerik kehidupan kita mau ke pasar, mau belanja, bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dulu. Mau makan kita bismillah. Artinya lillahi ta'ala, bukan karena perut lapar, bukan, tapi karena kita Allah menyuruh kita untuk makan supaya ada tenaga. Kita cari rezeki, bismillah, karena Allah menyuruh kita untuk mencari rezeki. Dimulai dengan bismillah. Itu kita sambut ke di Arafah itu kita masing-masing tafakur ingat perjalanan hidup kita ya Allah. Kita sering berdosa kepada Allah, sholat, terus apa? Yang ketiganya adalah tawaf. Tawaf di mana? Di mana? Di Ka'bah, bukan di Mall. Tawaf di kalau Masjidil Haram, kalau di Masjidil Haram, kemudian aku Masjidil Haram yang tawafnya. Tawafnya di Ka'bah di dalam Masjidil
Masjidil Haram. Ya, kita tawaf di Baitullah, di rumah Allah 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. 7 kali putaran. Gak usah niat lagi. Kenapa? Niatnya udah nawaitul hajj. Ya udah. Dimulai dari Hajar Aswad dan nanti terakhir 7 kali putaran kita dihajar. Syaratnya ayyakun al-bait dan rumah Allah itu selalu di sebelah kiri bukan kita. Dan syarat yang lainnya ini utama adalah dalam keadaan suci, harus punya wudu, suci dari apa? Hadas kecil maupun hadas besar. Untuk itulah yang perempuan harus ngitung-ngitung. Ini apa? Program bulanan. Jangan sampai belum pas mau pulang kita dalam keadaan haid bahwa belum selesai. Ibu diam-diam aku berdoa apa pulang tertinggal dan pulang tidak diwekan, pulang aja. Yang belum sebut hajinya nggak sah. Nah, yang keempat apa tuh? Sa'i ini adalah perlambangan kegigihan seorang hamba Allah wanita. Siapa itu? Siti Hajjah yang lari-lari dari Safa Marwah Safa sampai 7 kali. Ngapain? Cari air biar akhirnya tuh airnya keluar oleh Allah, dikeluarkan dari perut bumi. Sampai sekarang beberapa ribu tahun. Sampai sekarang airnya masih terus mengalir, bahkan dibuang waktu mana-mana. Kita kalau syukur di pompa dari pagi sampai jam 10 insya Allah kering. Kalau air zam-zam diminum oleh ribuan jutaan manusia, belum yang ditek-tek, belum yang dibawa pulang, belum diampun yang udah. Kalau bukan karena mukjizat Allah udah habis. Kering. Lalu yang ketiganya apa? Kelimanya apa? Apa itu tahadul? Menggunting rambut paling sedikit di dalam paling sedikit. Digunting, dicabut boleh nggak? Nggak apa-apa. Asal perempuan teh. Digunting aja, tahan dulu. Afternya bagi laki-laki dihadap di botak, semuanya digundul. Itu afternya bagi laki-laki. Perempuan cukup 3 lembar. Kenapa orang putih? Karena rambut ini adalah kebanggaan. Kita bangun tidur sebenarnya apa yang pertama. Lalu kita mau baca rambut dulu sebelum pakai jilbab. Rambut memang seperti apa mahkota bagi seorang wanita. Ya betul nggak? Kita bangun tidur aja di rumah kan, wah rambutnya acak-acakan tuh dari dulu. Laki-laki juga begitu. Jemaah Haji 2024 wajib istitah kesehatan dan finansial. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah PU, Kementerian Agama,
Kiai Haji Kamaluddin LC dalam acara bimbingan manasik calon jemaah haji keberangkatan tahun 2024 menyampaikan penguatan istita'ah menjadi hal yang wajib diperhatikan bagi jemaah haji yang akan berangkat haji tahun 2024. Istita'ah yang dimaksud mencakup dua hal utama, yaitu istita'ah kesehatan dan juga istita'ah finansial. Maka dari itu, tahun ini jemaah haji wajib istita'ah utamanya dari segi kesehatan dan juga finansial. Haji sendiri yang disampaikan oleh Kiai Haji Kamaluddin LC pimpinan KBIH Darun Nadwah merupakan ibadah fisik yang hanya bisa dilakukan dalam kondisi prima. Maka dari itu, jemaah haji diharapkan mampu mempersiapkan diri dari segi kesehatannya. Evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2023, pemerintah khususnya Kementerian Agama mendapatkan situasi yang kompleks. Ada sekitar 61.000 jemaah haji lansia dikarenakan 2 tahun sebelumnya tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia dan pada tahun 2022 terdapat pembatasan. Hal ini menyebabkan semua jemaah haji lansia diberangkatkan di tahun 2023, ditambah kuota prioritas lansia menjadi 5%. Al-Quran perintah haji dilaksanakan bagi yang mampu. Mampu di sini harus mampu secara fisik maupun secara biaya. Mengingat penyelenggaraan haji memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kiai Haji Kamaluddin LC menyampaikan pemerintah akan melakukan proses istita'ah kesehatan secara lebih ketat. Bahkan istita'ah kesehatan tahun 2024 dilakukan lebih awal sebelum pelunasan biaya haji. Yang kira siapa? Ketua rombongan. Ketua rombongan kalau tahu. Ya, alhamdulillah kalau kita punya ilmunya. Sesuatu biasa rumah nggak tepat waktu dulu paling tinggi saya dulu paling tinggi aja rumah. Nah kalau udah tahu cara toa nungguin ataupun menjaga itu udah cari tempat duduk, nanti bagaimana cara wudhu yang simpel saya ajari. Gak usah nyari kemana sumur, orang nyari sumur. Nah nanti bapak toa, karena kita udah belajar manasik, udah belajar toa, bagaimana kita praktek di Kerawang. Baik. Jadi inilah perlunya manasik haji dari awal. Alhamdulillah yang ikut KBIH, ya, yang ikut KBIH, alhamdulillah bisa dibimbing, Kalau yang mandiri sampai sekarang, kau tahu berita juga. Kalau kita udah dari awal-awal udah tahu, besok pemeriksaan kesehatan, besok itu sudah dijadwalkan. Dan nanti kita akan, alhamdulillah, doain hampir selesai denganmu. Sebetulnya untuk toa sa'i nggak ada. Jadi kita, kebetulan saya punya tanah anggur 2 hektar. 2 hektar itu ada kebun bambu dan juga kebun mangga. Berapa puluh pohon mangga saya kebagi. Pohon bambunya juga saya kebagi tapi tidak semuanya. Mangga juga masih ada. Saya bikin Ka'bah. Bukan bikin Ka'bah, saya Ka'bahan. Besarnya itu 8 kali 8 Ka'bah. Itu kan kalau Ka'bah benar memang tidak jadi 12 kali 12. Nah, kalau Ka'bahnya itu udah 12 kali. Cuma saya bikin 8 kali 8. Ya tapi udah gede, tingginya 11 meter. Ya, tingginya itu udah enggak kalau kita kelihatan. Tempat sa'inya insya Allah juga sampailah perjalanan hampir 200, hampir 100 meter lah. Tempat sa'inya. Jadi betul-betul menggambarkan kita seorang di sana. Ya. Jadi kemudian ke Arafah, di Arafah ada tendanya juga, ada Jabal Rahmahnya juga, ada Masjid Muzdalifah ada, nanti di Minanya juga ada kemahnya, kemah Mina apa, bagaimana
Insya Allah presentatif juga untuk kita nanti belajar. Insya Allah nanti terakhir kita akan ke tempat manasik haji untuk mempraktekkan bagaimana haji. Ya paling enggak kalau yang pengen benar-benar itu bisa 1 hari 2 malam.